Jemaat sekalian yang Tuhan kasihi, di setiap rumah ketika engkau sedang beribadah, mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadirat Tuhan, siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kalau saat ini begitu banyak persoalan yang kita hadapi, banyak hal yang terjadi yang membuat hati kita gentar, percayalah bahwa Tuhan hadir dan Dia ada bersama-sama dengan kita. Jangan menyerah dan tetaplah percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah dan tetaplah percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah,
mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan yang Maha Kasih. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau menaikkan satu pujian. Kita mau meninggalkan dosa-dosa kita. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dia mengampuni orang-orang yang mengakui dosa dan yang mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Ku tinggalkan dosaku pada domba kudus, menderita bagiku untuk membebaskanku. Dengan dosaku datang agar dibasuhnya, membersihkan dosaku sampai seputih salju. Ku bersandar padanya, rahmatnya besarlah, menyembuhkan sakitku, jadi penebusku. Ku tinggalkan bebanku, Dia yang menanggungnya. Ku serahkan dukaku dan segala susahku. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita mau mengakui dosa di hadapannya. Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan kami karena dosaku. Inilah setiap kami ya Tuhan, yang hidup hanya karena belas kasihan Tuhan. Kami datang dan mohon ampun kepadamu. Ku tinggalkan dosaku pada domba kudus. Kita naikkan sekali lagi. Ku tinggalkan dosaku pada domba kudus, menderita bagiku untuk membebaskanku. Dengan dosaku datang agar dibasuhnya, membersihkan dosaku sampai seputih salju, membersihkan dosaku sampai seputih salju. Jemaat sekalian, mari kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Dan kita berdoa seperti pemazmur di Mazmur 40 ayat 12 dan 13. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Mari di tengah-tengah keluarga kita masing-masing,
Kita datang di hadirat Tuhan, rendahkan dirimu di bawah kaki salib Tuhan, dan kita naikkan doa pengakuan dosa kita secara pribadi di hadapannya. Bapa, Engkau melihat setiap umat-Mu Tuhan yang ada di hadapan hadirat-Mu pada pagi ini. Setiap kami Tuhan datang di bawah kaki salib-Mu. Dan Bapa, Engkau boleh mendengar dan menerima setiap pengakuan kami dan setiap pertobatan kami. Hamba-Mu memohon anugerah dan belas kasihan-Mu Tuhan bagi setiap umat Tuhan pada pagi ini. Limpahkan anugerah-Mu, kuduskan kami dan layakan kami untuk kami boleh mengalami anugerah dan kasih karunia-Mu kembali. Tuhan, kami berdoa di saat-saat seperti ini, kami boleh semakin dibawa berdekat kepadamu, mengerti akan isi hati Tuhan. Dan hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang sedang lemah tubuh, sedang sakit, Tuhan juga jamah dan pulihkan dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan mewakili bangsa kami dan semua bangsa-bangsa di dunia ini bertobat dan datang di hadapan hadirat-Mu. Bapa, ampuni setiap pelanggaran, setiap dosa yang terjadi. Dan Tuhan kasihani kami. Kami berdoa Bapa, tangan kuasa-Mu boleh terus menyertai setiap kami. Dan kami berdoa kiranya darah Tuhan Yesus yang kudus yang tercurah dari kayu salib boleh melingkupi setiap kami, membasuh kami, kuduskan kami menjadi umat tebusan yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah petunjuk hidup baru pagi ini dari Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Mari jemaat sekalian bersama dengan gereja Tuhan di sepanjang zaman dan di segala tempat kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran. Buka mataku, agar ku tampak Yesus. Ku dekat padanya dan mengasihinya. Buka telingaku, agar ku dapat
Linggarku tampak Yesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord, we want to see Jesus. Biarlah ini menjadi seruan doa kita kepada Tuhan. Bukakanlah mata hati kami ya Tuhan, agar setiap kami dapat melihat kebenaran. Bukalah telinga kami, agar kami dengar suara-Mu. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord, we want to see Jesus. Open our eyes, Lord, we want to see Jesus. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik. Engkau baik kepada kami, meskipun mungkin saat ini kami mengalami banyak kesusahan dan penderitaan. Engkau tetap Allah yang baik. Di saat kami boleh mencoba untuk menjalani kehidupan ini di tengah akan pandemi corona. Engkau juga Allah yang baik, yang masih memberikan kami makan dan minum, meskipun beberapa di antara kami makan seadanya. Engkau Allah yang baik, yang masih mengizinkan kami untuk hidup, bahkan untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau juga adalah Allah yang baik. Di saat kota kami menerapkan PSBB, untuk kebaikan kami juga. Tuhan terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Biar kiranya kami pun boleh terus mengucap syukur. Meskipun sulit, namun tolong biar kiranya melalui kebenaran firman-Mu ini. Sekali lagi kami diteguhkan iman kami. Kami yang ragu boleh diteguhkan dan dikuatkan di dalam Kristus Yesus. Amin. Baik, kita akan merenungkan akan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca daripada Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Kita akan membaca bagian ini dengan sebuah kerangka seperti yang saya buat di dalam PowerPoint tersebut. Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu, yaitu 10 murid, minus Thomas dan Yudas Iskariot. Kata mereka kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Lalu bagaimana Yesus menjawab permasalahan yang ada? 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci,
Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Apa hasilnya? Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu Tuhan Yesus menyimpulkan demikian, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah Thomas kita sudah tahu, yaitu kisah tentang seorang murid Tuhan yang meragukan akan kebangkitan Kristus Yesus. Namun pertanyaannya, apakah kita pernah seperti Thomas, meragukan iman percaya kita? Kita mempertanyakan mungkin, apakah sungguh firman Tuhan itu benar? Kok sepertinya ada banyak kontradiksi, ada kesalahan. Atau mungkin kita meragukan bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Karena sepertinya dia hanya manusia biasa yang saleh. Atau mungkin kita mempertanyakan, apakah sungguh Allah itu maha kuasa? Atau mungkin pertanyaan kita lahir dari sebuah kenyataan hidup yang kita alami, yaitu keraguan yang pribadi sifatnya. Mungkin kita mempertanyakan, apakah sungguh Allah yang selama ini aku percayai benar-benar baik kepadaku? Kenapa? Karena kok penderitaanku tidak habis-habisnya. Satu masalah belum selesai, muncul masalah yang lain. Satu penyakit, muncul penyakit yang lain. Aku sakit, anakku sakit, cucuku sakit, berulang kali masuk rumah sakit, sementara uang hanya cukup untuk makan. Apakah sungguh Allah baik kepadaku? Atau mungkin kita ragu, apakah Tuhan mengasihiku? Kenapa? Karena kita melihat kok Tuhan mengizinkan orang yang kukasihi meninggal di saat aku dan anak-anakku masih membutuhkannya. Atau mungkin kita meragukan tentang doa, atau mungkin keraguan kita muncul di tengah pandemi corona ini. Kita bertanya, benarkah Tuhan sanggup memelihara hidupku seperti ia memelihara burung pipit? Sanggupkah ia memberikan makan minum bagi keluargaku, sementara pemasukan dari warung tidak ada lagi? Apakah sungguh dia Allah yang pantas dipercaya mengenai masa depan perusahaanku pasca corona? Atau mungkin kita meragukan kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Kita mungkin bertanya, mengapa ia mengizinkan pandemi ini begitu lama? Apakah ia tidak melihat umatnya yang mengalami penderitaan? Jangan-jangan ia enggak maha kuasa. Atau jangan-jangan ia bukan Allah yang baik. Ada begitu banyak keraguan mungkin muncul di dalam pikiran kita. Dan keraguan ini biasanya lahir karena mungkin apa yang kita imani itu tidak masuk akal. Kita anggap tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan pengalaman hidup kita. Atau mungkin tidak cocok dengan kebenaran umum yang dianut. Namun pada saat ini mari kita belajar dari seorang tokoh yang namanya Thomas. Dia pernah meragukan satu kebenaran utama Kristen, yaitu tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Dan pada saat kita mencoba untuk mempelajari akan kehidupan dan keraguan Thomas ini, saya mencoba untuk memberikan outline di dalam khotbah saya ini. Yaitu kita akan pertama sekali belajar tentang fakta keraguan dari teks yang kita baca tadi. Dan yang kedua adalah bagaimana meresponi keraguan dengan benar. Jadi dua outline ini yang akan kita bahas di dalam bagian khotbah saya ini. Nah, fakta yang pertama dari teks ini adalah bahwa keraguan iman bisa dialami orang Kristen yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan ini kita lihat di dalam kehidupan Thomas. Namun saya akan memperlihatkannya dengan menunjukkan terlebih dahulu bahwa Thomas itu bukan seorang peragu, meskipun ia pernah ragu. Jadi Thomas itu sering disalahpahami, dianggap sebagai seorang peragu. Peragu itu adalah yang menjadikan keraguan sebagai gaya hidupnya. Meragu-ragukan segala sesuatu, terus-menerus ragu. Thomas bukan skeptis, meskipun ia pernah ragu, tetapi ia bukan peragu. Sering sekali orang menyamaratakan, mengeneralisir hanya melalui teks ini.
lalu menyimpulkan bahwa Thomas adalah peragu. Tetapi jika kita melihat di dalam seluruh perjalanan kehidupan Thomas, kita akan menemukan fakta yang menarik. Di dalam Yohanes 11 ayat 6, di situ Thomas itu mengatakan, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Pada saat itu Yesus hendak pergi ke Betania, di mana sahabatnya Lazarus itu mati. Dan pernah suatu kali mereka pergi ke sana dan orang-orang Yahudi itu mencoba untuk melempari Yesus dengan batu. Nah, pada saat Lazarus mati, Yesus mengajak mereka kembali untuk pergi ke daerah Betania. Dan para murid tahu ada orang-orang yang membenci akan Yesus dan murid-murid di sana. Dan ini adalah perjalanan yang berbahaya. Pada saat Yesus mengajak untuk pergi ke Yudea, mari kita pergi ke Yudea. Murid-murid takut, tetapi Thomaslah yang menguatkan para murid dan mengatakan, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Meskipun ada nada pesimis, tetapi dari sini terlihat bagaimana Thomas itu sangat mengasihi Yesus dan bahkan sangat berkomitmen mau mati bersama-sama dia. Dan tidak ada kesan bahwa Thomas sedang meragukan Yesus. Kisah yang kedua adalah pada saat Yesus mengatakan bahwa aku hendak pergi ke rumah Bapa. Dan pada saat itu kemudian Thomas yang bertanya kepada Yesus, murid-murid lainnya diam. Thomas yang bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Pertanyaan ini menyingkapkan kasih dan kerinduan Thomas untuk tetap berada di mana Yesus berada. Dan tidak ada kesan bahwa Thomas ragu. Jadi dari dua peristiwa ini, kita mendapatkan gambaran bagaimana Thomas adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Dan ia ingin terus berada dengan Yesus. Sesudah melihat akan dua kisah Thomas ini, barulah kita melihat di dalam teks yang kita baca tadi. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20, di situ kemudian Thomas kita temukan ragu-ragu. Pada saat itu 10 murid yang telah melihat akan kebangkitan Yesus, mereka bersaksi kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan Yesus. Namun apa yang menjadi respon Thomas? Thomas ragu, dia meragukan kesaksian para murid, dia meragukan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan ia mengatakan sebuah kata yang terkenal, kalimat terkenal ini. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas bukan peragu, meskipun ia pernah ragu. Karena Thomas adalah murid Yesus yang sejati. Thomas mengasihi Yesus, bahkan ia rela mati bersamanya. Thomas ingin selalu bersama Yesus kemanapun Yesus pergi. Meskipun begitu, Thomas pernah ragu. Jadi keraguan bisa dialami oleh murid Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai akan Yesus. Dan itu bukan unik pengalaman Thomas sendiri. Dari tokoh-tokoh Alkitab, Abraham pun pernah meragukan akan Allah. Bahkan 2 kali dicatat. Bagaimana pertama sekali pada saat Allah berjanji akan memberikan tanah Kanaan, Abraham ragu. Dan pada saat kedua kali Allah menjanjikan akan keturunan kepada Abraham, Abraham ragu dan Alkitab mencatat Abraham tertawa. Bukan hanya Abraham, Yohanes Pembaptis pun pada saat ia di penjara, kemudian ia mengutus muridnya untuk bertanya, apakah engkau Mesias yang akan datang itu? Yohanes Pembaptis yang dikatakan oleh Yesus bahwa tidak akan ada seorang yang lebih besar lagi daripada Yohanes. Yohanes pun pernah ragu. Dan bukan hanya mereka Bapak Ibu, orang-orang di dalam banyak tokoh-tokoh Alkitab dan di dalam sejarah gereja, raksasa-raksasa iman yang mencintai akan Tuhan dengan sungguh, namun pernah hidup di dalam keraguan. Musa pernah 5 kali meragukan akan Tuhan. Gideon ragu. Ayub di tengah akan penderitaannya. Ia hidup saleh. Tetapi ia ragu karena penderitaan yang begitu berat. Ia meragukan Tuhan. Imam besar
Seorang imam besar pun ragu, Zakaria. Petrus pernah ragu. Demikian juga tokoh-tokoh dalam sejarah gereja, Martin Luther, Johannes Calvin, C.S. Lewis, Mother Teresa, dan Paus sekarang, Paus Fransiskus pernah ragu. Jadi raksasa iman pun pernah ragu. Dan inilah pengalaman yang umum, sehingga tidak heran pada saat Barna itu mengeluarkan akan riset pada tahun 2017. Riset ini di Amerika. Dan dikatakan bahwa 2/3 orang Kristen Amerika itu pernah mengalami akan keraguan. 2/3. Suatu hal yang umum ternyata keraguan ini. Dan di kalangan milenial, mereka yang lahir tahun 80 sampai tahun 2000, mereka yang paling terkena akan keraguan. Ada keraguan di dalam kehidupan iman mereka. Jadi dari fakta ini kita melihat bahwa keraguan iman bisa dialami orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sekarang kita akan melihat fakta yang kedua. Keraguan itu bukan dosa, tetapi bukti kurang iman. Keraguan bukan dosa, tetapi bukti kurang iman. Saat Thomas ragu, saat itu kemudian Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Apakah Yesus menegur Thomas? Tidak ada indikasi di ayat 28 sampai 29 bagaimana Yesus menegur Thomas. Tidak ada. Yesus tidak menegur akan keraguan daripada Thomas. Sehingga keraguan ini kita lihat bukan sebuah dosa. Meskipun itu adalah bukti kurang iman. Dan di ayat yang ke-29, Yesus sendiri di situ menggambarkan ada 2 cara orang untuk percaya. Yaitu percaya setelah melihat adanya bukti. Dan yang kedua, percaya meski tidak ada bukti. Dan Yesus tidak mencela cara pertama seperti Thomas, meski ia memuji cara yang kedua. Keraguan bukan dosa, tetapi bukti kurang iman. Dan ini wajar terjadi. Kenapa? Karena kita manusia yang terbatas. Sama seperti Thomas. Thomas sudah 3 kali mendengarkan dari Yesus bahwa ia akan mati dan akan bangkit kembali. 3 kali Thomas mendengarkan, dan Thomas sendiri pernah melihat bagaimana Lazarus dibangkitkan Yesus. Dan bukan hanya itu, Thomas pun sudah mendengarkan kesaksian daripada 10 murid. Namun Thomas masih ragu. Mengapa? Karena keterbatasan manusia. Manusia yang terbatas mencoba untuk memahami kebenaran yang adalah Allah itu sendiri. Kebenaran yang tak terbatas. Sehingga ada perbedaan yang besar antara Allah dan manusia. Keterbatasan manusia, keterbatasan akan waktu, di mana kita dibatasi oleh waktu. Tetapi Allah tidak terbatas oleh waktu. Allah ada di dalam masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan keterbatasan ini yang menimbulkan keraguan. Demikian juga kita dibatasi oleh ruang. Kita ada di bumi ini, terbatas di satu tempat, tetapi Allah bisa hadir di mana-mana. Dan bukan hanya itu, batasan kekudusan. Kita manusia yang berdosa, tinggal di bumi yang sudah tercemar dengan dosa. Mencoba untuk memahami Allah yang kudus yang ada di surga. Jadi ada perbedaan besar antara Allah dan manusia. Manusia yang terbatas mencoba dengan jujur memahami kebenaran yang besar, yang jauh melampaui akal, jauh melampaui imajinasi, jauh melampaui akan pengalaman manusia. Sehingga keraguan bukan dosa, tetapi suatu hal yang wajar dan merupakan bagian perjalanan iman Kristen. Bagian perjalanan seorang murid Kristus yang dengan jujur mencoba untuk memahami kebenaran yang jauh lebih besar dari diri. Keraguan bukan dosa, karena jika kita lihat dari diagram ini, saya mencoba untuk menggambarkan diagram seperti ini, bahwa orang-orang itu terdiri daripada orang yang percaya penuh dan orang yang tidak percaya, dan keraguan itu ada di tengah-tengahnya, kurang percaya, kurang iman. Tidak percaya itu dosa,
Tidak percaya itu dosa, tetapi ragu bukan dosa. Kurang iman, kurang percaya. Sering orang berpikir bahwa lawan dari percaya itu adalah ragu-ragu. Bukan, tetapi lawan dari percaya adalah tidak percaya. Ragu-ragu itu adalah kurang percaya. Dan kurang percaya bukan dosa. Dan keraguan disebabkan ada perbedaan yang besar antara Allah dan manusia. Dan manusia yang terbatas ini mencoba dengan jujur mencari kebenaran yang melampaui akan dirinya sendiri. Keraguan bukan dosa, namun gereja sering memandang keraguan dengan negatif. Menganggap keraguan sebuah dosa. Sehingga orang-orang, anak-anak muda, itu salah satu survei yang dilakukan oleh David Kinnaman mengatakan bahwa 36% anak-anak muda itu menilai gereja tidak memberi tempat untuk mempertanyakan iman yang diwariskan kepada mereka. Tidak ada tempat bagi keraguan. Sehingga beberapa anak-anak muda meninggalkan akan gereja. Dan ini adalah sebuah fakta sebenarnya. Bagaimana keraguan ini adalah suatu hal yang wajar dialami oleh orang-orang percaya yang dengan jujur mencari akan kebenaran. Jadi kita sudah belajar akan dua fakta. Yang pertama, keraguan iman bisa dialami oleh orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Yang kedua, keraguan iman, bukti kurang iman, dan itu bukan dosa. Sekarang kita akan melihat akan fakta yang ketiga. Meskipun keraguan itu bukan dosa, tetapi keraguan bisa menghancurkan iman. Tetapi keraguan juga bisa memperkuat iman. Jadi keraguan bisa menghancurkan iman, tetapi keraguan juga bisa memperkuat iman. Seperti apa keraguan yang bisa menghancurkan iman? Dari kehidupan Thomas kita perhatikan bagaimana kemudian setelah Yesus datang menjumpai akan Thomas yang ragu. Yesus kemudian memberikan bukti sebagaimana yang Thomas mintakan. Dan sesudah Thomas mencucukkan jarinya ke tangan dan lambung Yesus yang terluka, apa yang dikatakan Yesus selanjutnya? Di ayat 27b dikatakan kepada Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi Thomas, melainkan percayalah. Jangan engkau tidak percaya lagi. Dan saya hendak menekankan kata lagi di sini yang menunjukkan sebuah tindakan berulang-ulang, terus-menerus. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan jangan engkau tidak percaya terus-menerus Thomas, melainkan percayalah. Dan saya lebih menyukai akan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari karena menangkap akan konteks Thomas yang ragu. Sehingga ayat 27b ini berkata demikian, jangan ragu-ragu lagi, tetapi percayalah. Jangan ragu-ragu lagi, tetapi percayalah. Mengapa Yesus melarang Thomas untuk jangan ragu-ragu lagi? Mengapa Yesus mengatakan kalimat ini kepada Thomas? Karena Yesus tahu bahwa keraguan yang terus-menerus sesudah mendapatkan bukti masih tetap ragu, itu bisa menghancurkan iman, menghancurkan diri sendiri, dan membawa kita kepada dosa dan ketidakpercayaan. Keraguan bukan dosa, tetapi bisa membawa kepada dosa dan ketidakpercayaan. Tetapi Thomas di dalam kisah ini, dia tidak jatuh ke dalam ketidakpercayaan. Thomas menang atas keraguannya, dan itu nyata pada saat di ayat 28 kalimat selanjutnya. Thomas mengatakan sebuah pengakuan iman yang sangat berani saat itu. Thomas berkata tentang Yesus Kristus, ya Tuhanku dan Allahku. Dan ini pengakuan yang sangat berani. Kenapa? Karena pada saat itu yang menjadi Tuhan dan Allah itu adalah Kaisar. Kaisar yang harus disembah sebagai Tuhan dan Allah. Tetapi Thomas mengatakan sebuah pengakuan yang luar biasa dan berani. Bahwa Yesus bukan manusia biasa, tetapi Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tidak pernah sebelumnya di dalam catatan Yohanes ada murid yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Allah.
para murid ragu-ragu, siapa Yesus ini? Tetapi Thomas mengatakan sebuah pengakuan iman yang besar, justru setelah ia menang dari keraguannya. Ini suatu hal yang luar biasa. Bagaimana seorang peragu yang meragukan tentang doktrin utama Kristen, tetapi justru menghasilkan sebuah pengakuan iman yang luar biasa setelah ia menang dari keraguannya. Dan tidak berhenti di situ, berdasarkan catatan sejarah kemudian, tradisi yang kuat mengatakan bagaimana Thomas kemudian pergi untuk menginjili ke daerah India. Dan di daerah India di sana dia tidak mudah melakukan pelayanan, tetapi ia tetap setia. Meskipun berulang kali dia mengalami penderitaan, ia sempat dilempar ke dalam perapian, tetapi Thomas tidak mati. Namun kemudian hidupnya berakhir di ujung tombak. Dia tetap setia, dia tidak ragu sampai mati. Meskipun ia pernah sebelumnya ragu. Orang-orang yang paling kuat imannya, yang paling setia mengikuti Yesus, bukan orang yang tidak pernah ragu. Justru mereka yang bergumul dengan keraguannya dengan jujur dan menang atas keraguan tersebut. Keraguan bisa memperkuat iman. Dan itu juga yang dialami oleh Abraham. 2 kali dia ragu, tetapi ia melewati akan keraguan itu. Dia tahu bahwa keraguan itu bagian dari perjalanan iman. Dia berhasil menang atas keraguan. Dan Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. Bukan karena ia tidak pernah ragu. Tapi keraguan tidak membawa dia kepada dosa dan ketidakpercayaan. Musa disebut menjadi nabi yang terbesar di dalam perjanjian lama. Bukan karena ia tidak pernah ragu. Ia pernah ragu. Tapi ia menang atas keraguan. Dan contoh yang berikutnya dalam sejarah gereja, C.S. Lewis. C.S. Lewis seorang tokoh yang besar. Di usia 25 tahun ia bergumul dengan keraguan karena ibu yang ia cintai meninggal. Ia sudah berdoa dengan penuh iman, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dan menyembuhkan mamanya. Tetapi mamanya meninggal. Dan di usia 25 tahun ia bergumul dengan hebat. Dan kemudian ia meninggalkan iman percaya menjadi ateis. 7 tahun lamanya ia meninggalkan akan iman percaya. Sampai kemudian ia berbincang-bincang dengan sahabatnya Tolkien. Dan juga membaca buku Chesterton. Dan ini yang menolong dia untuk melihat bahwa kekristenan adalah sebuah kebenaran. 7 tahun lamanya. Dan sesudah ia menang atas keraguan tersebut, kemudian C.S. Lewis menjadi pembela iman terbesar di abad 20. Bukan karena ia tidak pernah ragu, tetapi keraguan itu ia kalahkan. Dan C.S. Lewis menjadi pembela iman Kristen terbesar. Keraguan bisa menghancurkan iman percaya, tetapi keraguan juga bisa memperkuat iman. Ini adalah 3 fakta tentang keraguan. Sehingga kita masuk kepada outline yang berikutnya. Bagaimana supaya keraguan ini bisa memperkuat iman? Jawaban yang pertama adalah menyadari akan 3 fakta keraguan yang tadi. Yang pertama, bahwa murid yang mencintai Tuhan bisa mengalami keraguan. Yang kedua, bahwa keraguan itu bukan dosa. Dan yang ketiga, bahwa keraguan bisa menghancurkan iman, tetapi bisa juga memperkuat iman. Setelah kita menyadari akan 3 fakta keraguan ini, langkah yang kedua adalah kita jangan bergumul sendiri. Thomas tidak menyembunyikan keraguannya. Ia menyampaikannya kepada 10 murid. Ia bicara tentang keraguannya dengan jujur. Karena itu jangan kita bergumul sendiri. Kita bicarakan keraguan kita kepada orang lain yang kita anggap bisa menolong kita. Terutama yang pernah ragu dan memenangkannya. Langkah yang ketiga adalah berdoa. Mungkin ini sebuah saran yang bagi kita sudah sangat biasa. Sepertinya bukan saran, langkah yang kita harapkan. Tetapi tidak ada pengharapan selain daripada doa. Kenapa? Karena sebenarnya permasalahan utama itu adalah masalah hati. Masalah hati.
Inti dari semua permasalahan, termasuk keraguan, adalah masalah hati. Dan itu yang tampak di dalam bagian Alkitab. Sesudah Yesus melakukan berbagai macam mukjizat, dan kemudian ia membawa akan para murid-muridnya itu ke tengah lautan. Dan pada saat di tengah lautan ada ombak, dan di situ mereka tetap dalam keraguan. Dan Yesus mengatakan satu kalimat demikian, sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Kenapa? Karena hati mereka tetap degil. Keraguan masalah hati, bukan masalah intelektual terutama, bukan masalah kurangnya bukti, tetapi masalah hati. Hati yang tidak mau percaya. Dan siapakah yang sanggup untuk menjamah hati, melembutkan hati selain daripada Tuhan. Selain daripada Tuhan. Dan bukti tidak akan membuat kita percaya. Tidak akan mungkin. Di dalam bagian Alkitab, bagaimana Yesus di situ pernah satu kali mengadakan akan mukjizat di depan banyak orang. Tetapi ada kelompok orang yang tidak percaya. Meskipun ada juga orang yang percaya. Pemimpin-pemimpin Yahudi, ada yang tidak percaya, ada yang percaya, melihat bukti yang sama. Ini menunjukkan bahwa bukan bukti yang membuat kita percaya, tetapi hati, kecondongan hati kita. Masalah bukan pada kurangnya bukti, bukan pada kurangnya pengertian, tetapi masalah ada pada hati. Dan itu makanya kita perlu berdoa. Meskipun ada keraguan, tetapi Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasihan bagi anak-anaknya yang bergumul di dalam keraguan. Allah tidak diam, Allah tidak tinggal diam. Pada saat Thomas ragu, Yesus tidak diam. Yesus datang menjumpai Thomas yang ragu. Demikian juga pada saat Petrus di tengah keraguannya saat badai di laut mencoba untuk menghilangkannya. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus berdoa meskipun di tengah keraguan yang ada. Tuhan, tolonglah aku. Dan Yesus berbelas kasihan. Yesus tidak diam. Yesus mengulurkan tangannya dan memegang Petrus. Demikian juga kisah seorang anak, seorang ayah yang anaknya kerasukan setan. Pada saat itu ia datang kepada Yesus. Ia mengakui akan keraguan-raguannya kepada Yesus. Dan di dalam doa ia berteriak, Tuhan, iman saya kurang. Aku ragu-ragu. Tolonglah saya supaya lebih percaya lagi. Apakah Tuhan diam? Tidak. Tuhan datang. Tuhan berbelas kasihan. Menyembuhkan anaknya di tengah keraguan iman ayahnya. Dan demikian juga yang kita lihat di dalam kehidupan Thomas. Allah tidak tinggal diam. Ia bertindak dengan penuh belas kasih. Dan Tuhan datang menolong Thomas di tengah keraguannya. Dan kita percaya bahwa Yesus yang tidak ada lagi di bumi ini dalam bentuk tubuh. Kita percaya bahwa dia tetap hadir. Rohnya yang hadir, yang kita kenal sebagai Roh Kudus, tetap boleh berbicara kepada kita. Ia tidak akan diam, Roh Kudus tidak akan diam. Ia akan memakai berbagai macam sarana yang ada untuk menolong kita mengatasi akan keraguan kita, menolong kita bergumul di tengah keraguan. Roh Kudus bisa memakai akan sahabat, percakapan dengan teman-teman, entah melalui juga buku, melalui khotbah, melalui alam, melalui suara hati nurani, atau bahkan melalui mimpi atau sarana yang lainnya untuk menolong kita melewati keraguan yang ada. Dan Roh Kudus akan berbisik di hati kita, bukan di telinga kita, bukan di pikiran kita, tetapi di hati kita. Dengan lembut ia akan berkata, jangan ragu-ragu lagi, tetapi percayalah. Jangan ragu-ragu lagi, tetapi percayalah. Pada saat Yesus datang kepada Thomas, Yesus berkata, jangan engkau ragu lagi, tetapi percayalah. Yesus tidak memaksa Thomas untuk percaya. Karena Allah itu kasih, dan kasih tidak ada pemaksaan.
Sehingga pada saat hati nurani kita mendengarkan akan suara Roh Kudus dengan lembut berbisik, jangan engkau ragu lagi, tetapi percayalah. Pertanyaannya adalah masalah hati kita. Apakah kita tetap bersikeras untuk ragu terus-menerus, atau kita mau menundukkan hati kita untuk percaya kepada suara Roh Kudus yang berbisik lembut di hati kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk memberikan bukti yang cukup bagi kita. Dan ia juga akan berbisik di hati kita dengan lembut. Jangan ragu lagi. Tetapi semuanya kembali kepada kita. Karena Tuhan Allah kasih adanya. Ia tidak memaksa kita untuk percaya, tetapi ia mengundang kita. Ia terus membisikkan di hati kita, meski dengan lembut, jangan engkau ragu lagi, tetapi percaya. Beberapa tahun lalu ada kisah tentang dua orang pengkhotbah, yaitu Billy Graham dan Charles Templeton. Charles Templeton ini mengalami pertobatan di usia 16 tahun. Pada tahun 45 ia bertemu dengan Billy Graham dalam KKR Youth for Christ. Di sana ia kemudian berkhotbah dan berkhotbah kepada banyak pemuda, 30.000 pemuda, dan terus menerus ia berkhotbah. Dan melalui akan pelayanan Templeton ini ada begitu banyak akan anak-anak muda yang dibawa kepada Kristus. Chuck Templeton bersama dengan Billy Graham melayani akan pelayan di dalam Youth for Christ. Tetapi seorang pemimpin daripada Youth for Christ itu, Terry Jones itu mengatakan, pada saat ia mencoba untuk membandingkan akan Chuck Templeton dan Billy Graham, dia mengatakan dan memuji Templeton sebagai seorang yang paling serba bisa di antara pengkhotbah yang ada di Youth for Christ, bahkan lebih hebat daripada Billy Graham sendiri. Dan Billy Graham pun mengakui akan hal ini. Dia mengakui bahwa Chuck Templeton lebih hebat dan lebih powerful daripada dirinya sendiri. Namun pada tahun 1949, 4 tahun sesudah Templeton bergabung dalam Youth for Christ, dia melihat sebuah foto cover di dalam majalah Time pada tahun 1949, yaitu tentang seorang wanita Afrika yang terpaksa menguburkan akan anaknya yang masih kecil karena mati kelaparan. Karena pada saat itu Afrika dilanda akan kekeringan yang hebat. Padahal yang dia mintakan kepada Tuhan hanyalah Tuhan turunkan hujan. Tuhan turunkan hujan. Tetapi Tuhan tidak memberikan hujan. Dan ibu ini menguburkan akan bayinya yang kelaparan karena tidak ada makanan. Templeton memandangi terus cover majalah Time ini. Dan kemudian ia berpikir, mungkinkah kita percaya ada Allah pencipta yang penuh kasih dan kepedulian, padahal yang dibutuhkan oleh wanita ini hanyalah hujan. Bagaimana Allah yang penuh kasih melakukan hal itu kepada wanita ini? Siapa yang memerintahkan hujan? Aku tidak, manusia tidak, hanya Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menurunkannya. Dan ini memberikan pergumulan yang begitu hebat kepada Templeton. Kemudian ia memutuskan untuk berpisah, keluar daripada Youth for Christ, berpisah daripada pelayanan bersama dengan Billy Graham. Dan kemudian ia masuk ke sebuah university, yaitu Universitas Princeton, yang notabene pada saat itu cenderung liberal. Templeton pada saat itu masih percaya bahwa Allah itu baik. Tetapi dia tidak percaya lagi bahwa Allah itu maha kuasa. Tetapi yang menarik sekali, bahwa meskipun Templeton bergumul, Billy Graham pun tetap menggumulkan hal yang sama. Dia bergumul dan Templeton pun mengolok-olok akan Billy Graham. Billy Graham, mengapa engkau masih percaya kepada Alkitab itu? Alkitab yang kuno itu. Alkitab tidak benar, bukan Allah yang menciptakan akan alam semesta ini. Semua terjadi karena evolusi. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan moral, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Templeton kepada Billy Graham. Termasuk akan kisah wanita Afrika tersebut. Dan Billy Graham memikirkannya dan dia pun ragu. Billy Graham mengalami keraguan. Tetapi yang menarik responnya adalah dia tidak pergi ke universitas. Dia pergi pada tahun 49 itu ke sebuah tempat dinamakan Forest Home. Di situ ia sehari-harian berlutut di sebuah batu
Dan di batu itu dia berdoa sambil memegangi Alkitab. Di tengah akan keraguannya, ia tetap datang kepada Tuhan. Dan sambil memegang Alkitabnya tersebut, Billy Graham berlutut. Dan ia menyadari, ia tidak mampu menjawab pertanyaan filosofis, pertanyaan psikologis, pertanyaan moral yang diajukan oleh Templeton yang menentang akan iman Kristen. Ia tidak mampu untuk menjawabnya. Tapi kemudian ia mengakui demikian. Sesudah pergumulannya di dalam hutan di Forest Home tersebut, dia mengatakan demikian. Tidak semua pertanyaanku terjawab, tetapi sebuah jembatan besar telah kualami dalam hati dan pikiranku. Aku tahu sebuah peperangan rohani dalam jiwaku telah terjadi dan aku memenanginya. Dan kisah kemudian tentang kedua pengkhotbah ini. Charles Templeton kemudian pada tahun 57 ia meninggalkan sama sekali iman percaya tentang adanya Allah. Dan ia menjadi ateis. Tetapi Billy Graham tetap berkhotbah dari Alkitab tanpa henti. Templeton menjadi penentang iman Kristen paling menonjol. Tetapi Billy Graham muncul sebagai pengabar Kristen yang paling menonjol. Mereka sama-sama mengalami akan sakit. Templeton mengalami akan Alzheimer. Graham mengalami akan Parkinson. Dan kemudian Templeton menuliskan sebuah buku, Farewell to God, Selamat Tinggal Tuhan. Dan buku ini menjadi salah satu buku terlaris dan mempengaruhi banyak orang. Membuat orang banyak mempertanyakan iman dan meninggalkan akan iman Kristen. Tetapi Billy Graham terus berkhotbah. Ia berkhotbah kepada puluhan juta orang. Dan 3 juta orang justru dibawa bertobat melalui khotbah daripada Billy Graham. Sama-sama meninggal. Namun Templeton meninggal dalam ketidakpercayaan. Billy Graham meninggal di dalam iman kepada Kristus. Sama-sama ragu, sama-sama meragukan akan Alkitab, sama-sama meragukan tentang bagian natur daripada Allah, sama-sama meragukan tentang hal-hal lainnya tentang iman Kristen. Tetapi keduanya mempunyai respon yang berbeda dan mempunyai dampak yang berbeda. Billy Graham terus menjadi penasehat rohani bagi para presiden Amerika Serikat. Berbagai macam presiden berganti, tetapi Billy Graham tetap menjadi penasehat presiden Amerika Serikat. Sampai akhirnya Billy Graham tetap setia. Bukan karena ia tidak pernah ragu, ia pernah ragu, tetapi keraguan itu bukannya menghancurkan imannya, tetapi justru memperkuat imannya. Dan apa yang dia lakukan? Sesuatu hal yang mungkin sangat biasa, hanya berdoa. Hanya berdoa. Tetapi Billy Graham memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ia mendengarkan bisikan daripada Roh Kudus yang mengatakan untuk jangan ragu-ragu Billy Graham. Tetaplah percaya. Tetaplah percaya. Nah demikian juga di dalam perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu. Mungkin kita mengalami keraguan yang sudah lama mungkin kita pikirkan. Apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Alkitab ini sungguh-sungguh firman Tuhan? Apakah sia-sia menjadi pengikut Kristus? Atau mungkin kita ragu, apakah Tuhan sanggup menyediakan pekerjaan untukku pasca di PHK akibat pandemi corona? Anakku butuh susu, anakku butuh uang SPP. Apakah Tuhan sanggup memelihara hidupku seperti yang dia katakan? Atau mungkin kita meragukan apakah Tuhan benar-benar baik. Jika ia baik, mengapa ia masih tetap mengizinkan pandemi berlangsung? Jangan-jangan ia tidak maha kuasa. Ada begitu banyak mungkin keraguan yang muncul di dalam diri kita. Tetapi apapun keraguan itu, tetaplah datang kepada Tuhan. Mungkin kita hanya punya iman yang kecil kepada doa, tetapi tetaplah datang kepada Tuhan. Berdoalah, katakanlah, Tuhan tolonglah aku yang ragu ini, tambahkan imanku, dan Allah penuh belas kasih. Ia tidak akan diam, ia akan bertindak. Jika ia bertindak menjawab keraguan Abraham, bertindak menjawab keraguan Musa, bertindak menjawab keraguan C.S. Lewis, bertindak menjawab keraguan Billy Graham. Ia adalah Allah yang sama, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Ia juga akan bertindak mengatasi akan keraguan kita. Ia akan berbisik di hati kita. Jangan ragu lagi anakku. Jangan terus-menerus ragu.
tetapi percayalah. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, di tengah perjalanan iman kami, tolonglah kami Tuhan akan umat-Mu. Di tengah segala keterbatasan kami mencoba untuk memahami Engkau Allah yang sangat tidak terbatas, melampaui segala akal pikiran, melampaui segala imajinasi kami, melampaui segala pengalaman kami. Tolonglah kami Tuhan, janganlah berdiam diri, belas kasihani kami, di tengah keraguan kami tolong, supaya ini jangan membawa kami kepada dosa dan ketidakpercayaan, namun memperkuat iman kami. Di tengah pandemi corona ini, ada mungkin banyak muncul keraguan, namun tolong kami Tuhan untuk tetap menjerit kepada Engkau. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong tambahkan imanku, Tuhan tolong supaya aku tidak ragu-ragu lagi. Biar kiranya Tuhan yang senantiasa mendengarkan, jawablah doa umat-Mu, tolong keraguan umat-Mu, bahkan di saat kami tidak mau berdoa, tidak lagi berani berdoa karena keraguan kami, belas kasihani kami Tuhan. Tolonglah kami, sebab kami anak-Mu, Kristus telah mati baginya. Tolong kasihani di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah diberitakan. Dan saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita yang kita akan persembahkan untuk Tuhan. Saudara sekalian bisa mengumpulkan itu di rumah masing-masing untuk dibawa ke gereja pada waktu kita bisa beribadah bersama-sama nanti. Ataupun saudara bisa mentransferkan ke nomor rekening seperti yang telah tercantum di dalam multimedia kita yang saudara bisa lihat pada hari ini. Kita akan menaikkan sebuah pujian untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bersama Tuhanku di dalam terang firman-Nya,
Ia yang menyinari jalanku. Mari percaya dan patuh saja padanya. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah, hilang awan gelap, lenyap bayang maut saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Tiada beban yang berat dan tiada kesusahan, karena penderitaan kita Dia peduli. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku Ia peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerah-Nya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang di hadapan-Mu. Pagi ini kami mengakui bahwa seluruh hidup kami adalah milik Tuhan. Seluruh hidup kami adalah diciptakan untuk memuliakan Engkau. Bapa, Engkau boleh melihat hati kami. Engkau juga boleh memberkati kami Tuhan di saat-saat seperti ini. Dan Bapa, apa yang kami persembahkan dan kami rindukan untuk kami boleh bawa kepada Tuhan, kami mengakui itu pun adalah berkat yang datang daripada Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa juga memohon anugerah dan penyertaan-Mu di saat-saat seperti ini untuk setiap umat-Mu. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan boleh tetap mencukupkan dan memelihara setiap kami. Berikan kami iman ketika mungkin situasi dan keadaan di sekeliling kami dapat membuat kami ragu. Tapi Bapa, kami mau tetap datang kepadamu. Kami tetap mau menaruh pengharapan kami dan iman percaya kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh terus memimpin, menopang kami, menguatkan kami semua. Dan Bapa, Engkau boleh menerima seluruh hidup kami, persembahan kami, dedikasi dan komitmen kami, agar seluruh hidup kami boleh tetap menjadi kesaksian yang memuliakan dan menghormati Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, dimanapun Anda berada, saya berdoa biarlah pada hari Minggu ini anugerah Tuhan dan kasih Tuhan ada bersama dengan kita semua. Dan pagi ini ada beberapa warta jemaat yang Musa akan sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan kebaktian doa Rabu malam kita pada Rabu ini. Kita akan belajar dari satu tema dari surat Galatia mengenai buah roh kesabaran. Saya mengharapkan saudara dapat mempersiapkan hati dan bersama dengan semua jemaat Tuhan untuk boleh berdoa dan beribadah bersama di kebaktian doa Rabu malam jam 7 malam. Kemudian saudara sekalian, minggu depan kita akan beribadah juga bersama-sama melalui live streaming di channel yang telah kita ketahui seperti biasa. Dan tema pada minggu depan adalah menjadi garam dan terang dunia. Ada Guru Injil Ferry Irawan yang akan memberitakan firman Tuhan di kesempatan itu. Dan jemaat sekalian, sampai pada minggu ini channel kita untuk bisa mempersembahkan ya adalah lewat persembahan melalui rekening BCA yang tercantum, dan mungkin saudara juga boleh mencatatnya dengan baik. Ada 2 rekening untuk GKI BSD, persembahan dan pembangunan gereja, dan kemudian ada rekening GKY Pamulang dan GKY Alam Sutra. Jikalau Tuhan mengizinkan, maka minggu depan kita bisa menggunakan QR Code
yang lebih memudahkan kita juga di dalam kita menyalurkan persembahan kita. Teman sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, ada berita sukacita, ada 2 keluarga yang dikaruniai anak-anak yang lahir. Kita bersyukur untuk adik Michael Jason Gunawan. Dia adalah putra pertama dari Bapak Juan Marco dan Ibu Rina yang lahir pada hari Rabu kemarin. Kita bersyukur bersama-sama dengan semua jemaat Tuhan untuk kelahiran Michael. Dan kita juga bersyukur untuk Amadeo, anak kedua, putra pertama dari Bapak Roni Sitorus dan Ibu Anissa Hasibuan yang lahir pada hari Sabtu kemarin tanggal 11 April. Kita juga bersyukur untuk Amadeo yang boleh lahir di tengah keluarga ini. Mari jemaat sekalian kita doakan anak-anak ini boleh bertumbuh dengan baik dan menjadi generasi penerus kita yang memuliakan nama Tuhan. Jemaat sekalian, pagi ini saya juga mengajak kita bersama-sama berdoa syafaat. Dimanapun ada berada, saya mengajak mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan keluarga kita boleh bergandengan tangan. Kita mau buka suara berdoa untuk situasi pandemi corona yang melanda dunia kita dan juga bangsa kita. Kita mau doakan jemaat-jemaat yang lemah tubuh, Tuhan juga kuatkan dan menyertai mereka. Kita doakan Tuhan melindungi semua pelayanan yang ada di dalam gereja Tuhan. Dan kita juga doakan secara khusus bagi pemerintah kita, Tuhan berikan hikmat, bijaksana di dalam menghadapi pandemi ini. Dan juga para dokter yang ada di lapangan. Kita buka suara, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada pagi ini, kami kembali berdoa Tuhan, bersyafaat sebagai umat Tuhan, bagi bangsa kami, bagi dunia di mana kami berada. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, kami memohon anugerah Tuhan boleh menopang, menyertai setiap anak-anak Tuhan. Dan Bapa, berikan kami juga iman di dalam situasi saat ini, untuk kami tetap teguh berpegang kepada Engkau ya Tuhan, karena hanya Engkaulah sandaran kami dan tempat perlindungan kami. Bapa, kami tahu apa yang terjadi di dalam seluruh dunia hari ini tetap ada di bawah kontrol Tuhan. Kami tahu di dalam setiap situasi Engkau adalah Tuhan yang berdaulat, Engkau adalah Tuhan yang bertata dan menguasai segala sesuatu. Bahkan Engkau juga berkuasa atas hidup setiap kami. Karena itu Tuhan, kami hanya dapat menyandarkan seluruh keamanan kami dan hidup kami hanya di dalam Engkau. Tuhan, lindungi setiap umat Tuhan. Tuhan, berkati semua pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan di saat-saat seperti ini untuk boleh menjangkau dan menjadi berkat kekuatan bagi banyak orang. Kami juga doakan Bapa untuk situasi pemerintahan kami. Bapa, berkati pemimpin bangsa kami. Berkati Presiden Jokowi dan seluruh staf kementerian yang ada dimampukan bersehati untuk menghadapi situasi yang ada. Kami berdoa untuk kondisi ekonomi bangsa kami. Kami berdoa untuk kondisi pemulihan pandemi corona ini. Kami berdoa untuk seluruh dokter-dokter dan perawat yang ada di lapangan. Engkau menyertai dan melindungi mereka. Kami juga berdoa untuk setiap badan research yang melakukan penelitian untuk menemukan vaksin dan obat untuk menyembuhkan orang-orang yang terpapar oleh virus corona. Tuhan juga berkati mereka bekerja dengan maksimal dan baik. Dan Bapa, kami berdoa menyerahkan Tuhan masa depan kami. Hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu yang sanggup melindungi dan menjaga setiap kami. Tuhan, Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan. Di dalam segala kebutuhan mereka Tuhan juga cukupkan. Engkau memelihara dan memberkati. Engkau menjaga dan menopang segala kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengan anugerah dan kasih Tuhan. Dan berkati kami juga boleh tetap menjadi saksi Tuhan. Menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian doksologi bagi kemuliaan Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang Tuhan kasih, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga yang mengasihi engkau, yang memelihara engkau, dan akan membuka tingkap di langit, melimpahkan berkatnya ke dalam hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang melimpah dan tak berkesudahan dari Allah Bapa di surga, dan anugerah keselamatan, serta kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus,
dan pertolongan di dalam Allah Roh Kudus menyertai engkau sekalian, melindungi engkau, memberkati engkau, menopang engkau, menguduskan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, sampai bertemu di kebaktian berikut. Tuhan memberkati kita semua.